Jadi, mending PNS atau swasta? Perdebatan ini emang gak ada habisnya, tapi sebenarnya ini bukan cuma soal milih kantor, tapi soal milih gaya hidup dan seberapa besar nyali buat ngadepin risiko. Kalau pilih PNS, berarti kalian milih keamanan kerja yang stabil, gaji dan tunjangan ngalir terus, dengan status NIP seumur hidup sampai pensiun. Secara hukum, PNS itu sulit banget dipecat, tapi perlu diingat, era gabut gaji buta udah berakhir. UU ASN nomor 20 tahun 2023 mempertegas kalau ASN bisa diberhentikan kalau tidak berkinerja. Birokrasi sekarang dipaksa profesional dan berbasis kinerja. Tapi ya, itu kan aturan di atas kertas. Fakta di lapangan, sistemnya belum merata di semua daerah. Ada satu beban yang nggak bisa dihindari, yaitu beban moral. Sebagai tax consumer, uang PNS berasal dari pajak rakyat. Ada tanggung jawab emosional saat melihat rakyat kecil taat pajak, sementara birokratnya malah malas-malesan. Kondisi ini beda 180 derajat sama dunia swasta. Di sana, hukumnya adalah meritokrasi. Siapa yang kasih solusi paling gede, dia yang dibayar paling mahal. Kalian bukan lagi pengonsumsi pajak, tapi tax producer, penghasil pajak. Singkatnya, swasta itu volatilitas tinggi, bonus gede, tapi risiko layoff juga nyata. PNS itu risiko rendah dengan penghasilan terprediksi karena dijamin negara. Tapi stabilitas itu ada harganya, kebebasan tempat. PNS disumpah buat ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Begitu tanda tangan NIP, kalian milik negara. Kepastian gaji seringkali dibayar dengan ketidakpastian lokasi tempat tinggal. Sekarang soal gimana lingkungan ngeliat status ini. Di Indonesia, PNS itu masih menantu idaman. Buat banyak orang tua, melihat anaknya jadi PNS adalah puncak keberhasilan. Kalimat "anakku PNS" punya kekuatan magis di acara arisan karena ngasih rasa tenang. Bahkan di mata bank, status PNS sangat dihargai. Slip gaji dianggap minim risiko, makanya dapat KPR itu jauh lebih mudah. Pas kumpul keluarga, jabatan PNS adalah jawaban paling aman dan bikin kagum. Beda kalau pilih jalur swasta. Intinya di mata banyak orang, prestasi puluhan juta tetap dianggap kurang mantap kalau belum pakai seragam dinas. Tapi, apakah kebanggaan seragam itu sebanding sama apa yang kalian rasain tiap hari di kantor? Gimana rasanya kerja di dalam? Ada benturan budaya antara sistem birokrasi lama dan kecepatan digital. PNS punya sistem panjang yang sangat administratif. Urusan berkas SPJ atau absensi seringkali lebih prioritas dibandingkan dampak real kerjaan. Banyak yang kira PNS kaku karena malas, padahal seringkali itu cara melindungi diri. Inovasi tanpa payung hukum bisa dianggap kesalahan administrasi atau bahkan potensi korupsi. Jadi, mereka kaku supaya aman secara hukum. Tapi siap-siap juga sama budaya asal Bapak senang. Dan hierarki yang sangat kental. Ada perbedaan pola pikir nyata antara senior, cara lama, dan junior paham teknologi. Bandingin sama swasta, ritmenya sangat cepat karena hasil akhir adalah segalanya. Aturannya simple, cukup berkembang atau tertinggal. Nggak upgrade skill beberapa bulan, nilai kalian di pasar kerja turun. Culture di sini lebih terbuka. Kita bicara soal data dan hasil, bukan cuma soal jabatan. Sekarang urusan dapur, duit dan pangkat. Di PNS, jenjang karir kalian itu sudah ada urutan bakunya. Tapi sebelum jauh, kalian harus tahu kalau kasta di PNS itu dibagi jadi 4 tingkat utama. Golongan 1 sampai 4. Gampangnya begini. Golongan 1 itu buat lulusan SD dan SMP. Golongan 2 buat lulusan SMA sampai D3. Dan golongan 3 itu kasta buat lulusan sarjana ke atas. Dan terakhir, golongan 4 itu level senior atau pimpinan tinggi. Buat lulusan S1 atau D4, otomatis bakal mulai dari golongan 3A yang namanya penata muda. Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2024, gaji pokok dasar mulai dari 2,7 juta rupiah. Kalau punya ijazah S2, start di 3B dengan gaji mulai 2,9 juta, dan buat S3 langsung ke 3C, mulai dari 3 juta rupiah. PNS bisa naik pangkat setiap 4 tahun secara rutin. Tapi kalau kalian pengen percepatan, kalian harus pintar milih jalur. Mau struktural atau fungsional. Jalur struktural itu buat yang pengen jadi manajer, pimpin orang, dan naik kasta birokrasi dari kepala seksi sampai direktur jenderal. Sedangkan jalur fungsional itu buat kalian yang pengen jadi ahli di bidang tertentu, kayak dokter, guru, atau peneliti. Enaknya di fungsional, pangkat bisa naik tiap 2 tahun asal target kinerja terpenuhi.
tanpa harus pusing sama urusan manajemen orang. Tapi kalian harus tahu, gaji pokok itu cuma pemanasan. Di UUSN nomor 20 tahun 2023, pasal 21, penghasilan kalian disebut sebagai komponen penghargaan dan pengakuan. Isinya adalah tunjangan kinerja atau tukin yang biasanya jadi komponen paling gede. Ada tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, 10% buat pasangan dan 2% buat anak, tunjangan pangan, sampai jaminan BPJS. Bahkan masih ada bonus lain kayak uang perjalanan dinas, SPPD, honor kegiatan, sampai uang makan lembur. Uniknya gaji pokok itu standar nasional, tapi biaya hidup daerah beda jauh. Dapat 4 juta, di kabupaten itu mewah banget, tapi di Jakarta cuma buat bertahan hidup. Kasih penempatan nentuin seberapa kaya kalian. Karena stabilitas ini, muncul budaya gadai SK. Bank berani kasih pinjaman gede, karena cicilan potong gaji otomatis. Bahkan banyak PNS jabatan tinggi, tapi gajinya sedikit karena cicilan puluhan tahun. Beda banget sama dunia swasta. Di sana kalian gak punya kasta kaku atau tunjangan perintilan sebanyak itu. Gaji yang kalian terima biasanya sudah all in, mencakup semuanya. Gak ada batas golongan, batasnya cuma seberapa jago kalian negosiasi dan seberapa kuat kemampuan finansial perusahaan. Dan puncaknya adalah soal masa tua. Ini alasan utama kenapa banyak orang berebut jadi PNS. Secara rutin, gaji kalian dipotong sekitar 8% setiap bulan untuk dikelola taspen. Sederhananya, ini adalah tabungan wajib kalian sendiri yang bakal dikembalikan tiap bulan setelah pensiun nanti. Bahkan ada opsi pensiun dini kalau umur sudah 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Sesuatu yang hampir nggak mungkin kalian dapetin di dunia swasta tanpa persiapan finansial yang sangat matang. Masuk PNS itu susah, tapi keluarnya pun gak mudah. Mau resign, banyak hambatannya. Kalau CPNS mundur setelah lulus, kalian di blacklist 2 tahun gak bisa ikut tes ASN lagi. Kalau udah kerja lama, tapi belum 20 tahun, kalian gak bisa dapat uang pensiun. Masuk susah, keluar lebih susah, itu nyata. Pindah instansi pun berbelit-belit, butuh restu sana-sini. Bahkan banyak tempat yang ngunci kalian 10 tahun gak boleh pindah. Bayangin terjebak 10 tahun di lokasi yang kalian benci. Itulah harga stabilitas. Kalau swasta jauh lebih cair. Loyalitas itu transaksional. Ada tawaran lebih baik, pindah. Tapi ingat, ada masa kadaluarsanya. Umur 40 tahun ke atas di swasta itu rawan digeser sama anak muda energik. PNS kebalikannya, makin tua makin tenang, karena sistem melindunginya makin kuat. Jadi buat kalian yang fresh graduate, harus pilih yang mana? Cek dulu karakter kalian masing-masing. Kalau pengen masuk PNS, siapin mental buat persaingan yang sangat ketat. Rasionya seringkali nggak masuk akal, bisa 1:100. Ujiannya pun berlapis, mulai dari tes SKD, yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Gagal di satu subtes saja, petualangan kalian berakhir seketika. Tapi untungnya, sistemnya sekarang udah pakai CAT yang hasilnya real time. Jadi, 99% murni karena kemampuan kalian sendiri, bukan jalur orang dalam. Batas usianya umumnya 35 tahun, tapi bisa sampai 40 tahun buat posisi spesialis kayak dokter atau dosen. Tapi ingat, perjuangan belum selesai pas kalian dinyatakan lulus. Kalian bakal masuk masa percobaan sebagai CPNS. Selama masa CPNS, kalian cuma dapat 80% gaji pokok dan wajib lulus pelatihan dasar atau LATSAR. Kalau gagal di pelatihan atau tes kesehatan, status kalian bisa langsung dicabut. Bahkan di bulan-bulan awal, kalian harus siap berpuasa karena proses administrasi gaji biasanya butuh waktu 1-3 bulan baru cair dalam bentuk rapel. Tapi sekalinya karena gaji itu terbuka, kalian bakal ngerasain nikmatnya kepastian. PNS itu gajinya tiap tanggal 1, tanpa pernah telat, bahkan tetap masuk rekening kalau tanggal 1-nya hari libur. Sesuatu yang jarang banget ditemuin di swasta, yang gajinya baru cair di akhir bulan. Atau bahkan sering telat kalau performa perusahaan lagi kurang bagus. Nah, kalau kalian ngerasa nggak cocok sama sistem yang kaku ini, dan lebih suka tantangan teknis yang langsung berimbas ke penghasilan, maka swasta adalah arena kalian. Di sana pertanyaan sederhana, kalian bisa kerja apa, dan apa hasil yang kalian kasih hari ini? Gue punya beberapa skenario buat gambaran. Gimana caranya kalian bisa milih jalur yang pas sesuai sama profil dan rencana jangka panjang kalian. Pertama, kalian bisa coba dunia swasta dulu selama 3-5 tahun pas masih muda. Cari pengalaman, networking, dan bangun etos kerja keras. Nanti pas umur akhir 20-an, kalian bisa nyoba buat masuk PNS. Hasilnya kalian punya keahlian yang jauh di atas rata-rata orang di birokrasi. Yang kedua, langsung masuk PNS dari awal. Ini cocok buat kalian yang punya tujuan karir spesifik yang pengen cuman ada di pemerintahan.
misalnya jadi diplomat atau lainnya. Masuklah seawal mungkin supaya karir kalian itu bisa mencapai puncak yang paling tinggi nantinya. Satu hal yang mungkin perlu diluruskan adalah kerja di PNS itu bukan berarti kalian nggak bisa berkembang. PNS itu punya jam kerja yang lebih teratur. Gunakan waktu luang itu buat upgrade skill, lanjut kuliah S2 atau S3, lihat beasiswa, atau bahkan mulai usaha sampingan. Milih PNS atau swasta bukan soal benar atau salah, tapi soal prioritas. Ketenangan dan kepastian jangka panjang, maka pilih PNS. Kalau penghasilan cepat dan tantangan baru, pilih swasta. Jadi, kalian tetap bisa punya mentalitas kerja keras swasta di dalam sistem PNS.